Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil walhamdulillahi rabbil alamin. Yang sama-sama kita hormati yaitu Bapak Dekan Fakultas Ilmu Dakwah dan Ilmu Komunikasi, Bapak Suparto PhD, PhD. Kemudian yang sama-sama kita hormati Ketua Prodi Manajemen Dakwah, Bapak Sugiyarto MA. Dan yang sama-sama kita hormati Sekretaris Prodi, Bapak Amir MSI, dan seluruh narasumber yang alhamdulillah berkenan hadir pada kesempatan kali ini, termasuk seluruh peserta yang alhamdulillah yang hadir. Kalau dilihat dari chatroom itu se-Indonesia, yang mudah-mudahan kajian kita ini bisa bermanfaat minimal untuk Majelis Taklim dalam perkembangan terutama basic 2 yaitu tentang Majelis Taklim Remaja. Amin. Kebetulan saya diberikan amanah, temanya itu model tren Majelis Taklim Remaja di Indonesia. Nah, kalau kita lihat sebetulnya Majelis Taklim di Indonesia ini cakupan yang akan kita bahas yaitu tren Majelis Taklim. Yang kedua, Majelis Taklim Remaja di Indonesia dengan variasinya itu berbeda. Nah, ini coba kita akan bahas tentang tren Majelis Taklim di Indonesia. Sebetulnya bicara tentang tren Majelis Taklim, ada beberapa manajemen Majelis Taklim itu ada yang dilakukan sendiri individu oleh ustadznya, dia sendiri yang berceramah, dia sendiri yang melakukan. Tapi ada lagi yang sudah menggunakan manajemen yang baik, yaitu ada pengelolanya, ada manajemennya, ada manajernya, ada struktur organisasinya, dilakukan orang lain atau tim organisasi manajemen. Nah, kemudian kalau bicara tentang tren manajemen Majelis Taklim, setidaknya saya melis dari berbagai sumber buku-buku manajemen Majelis Taklim. Yang pertama, ternyata tren Majelis Taklim di Indonesia ini, pertama ada namanya Majelis Taklim pada umumnya. Jadi ada juga yang menggunakan Majelis Taklim pakai model arisan. Jadi karena ada arisan yang mengikat, akhirnya dari satu rumah ke rumah lain, maka bisa laksana Majelis Taklim. Ada juga yang Majelis Taklim itu majelis zikir. Nah, termasuk keyakinan. Biasanya ketika malam Jumat dia ceramah tahlilan dulu, zikir dulu, nanti ada tausiah. Nah, termasuk kita bisa lihat majelis zikir ini kalau di Indonesia kita bisa lihat model ceramahnya almarhum Ustadz Arifin Ilham. Arifin Ilham itu majelis zikir. Ya Nur dan seterusnya. Ada juga modelnya adalah pengajian bulanan. Pengajian bulanan baik itu tingkat RT, RW dan seterusnya. Ini yang mereka juga menggunakan metode majelis taklim. Ada yang lagi booming di Indonesia, itu adalah majelis sholawat. Kalau di Jakarta ada yang namanya majelis Rasulullah, ada juga yang namanya majelis Nurul Mustafa. Ada juga yang daerah Jawa itu namanya Ahbabul Mustafa dan seterusnya. Nah, ini ada namanya majelis sholawat yang biasanya dengan adanya hadroh dan seterusnya. Ada juga yang model majelis taklim itu berdasarkan kelompok umur. Ada kelompok umurnya itu diantaranya remaja, ada yang namanya ibu-ibu, pengantin bapak-bapak. Nah, metodenya itu masing-masing juga berbeda dalam manajemen majelis taklim. Ada juga kalau kita lihat di Indonesia ini juga ada yang namanya tren majelis taklim itu manajemen kalbu. Manajemen kalbu ini yang dipakai oleh Agim modelnya. Ada juga paket kajian. Paket kajian ini beberapa masjid yang mereka di dalamnya ada majelis taklim membuat paket-paket. Kalau di Jakarta, kalau di Bintaro itu ada, itu namanya Masjid Raya Bintaro Jaya. Nah, itu ada paketannya. Kajian tasawuf, kajian fikih muamalah, kajian-kajian tentang fikih siasat dan seterusnya. Itu ada paket kajian dan narasumbernya pun dicari orang-orang yang tahu. Nah, kemudian ada juga namanya wisata hati.
Wisata hati, nih keunggulannya dari Ustadz Yusuf Mansur. Dia tuh dengan cerita sedekah, bahwa dengan sedekah orang bisa menjadi sukses. Ada juga yang modelnya adalah paket kebutuhan. Paket kebutuhan ini yang sangat penting. Hampir seluruh majelis taklim, biasanya kalau paket kebutuhan itu yang lagi rame apa nih kira-kira? Bicara tentang up to date. Oh, sekarang ini lagi rame tentang perceraian. Ceraiannya itu udah hampir jutaan perang ya, gara-gara COVID-19. Maka majelis taklim bisa dia membahas kajian-kajian tersebut, mendatangkan ustadz, mendatangkan para psikolog, mendatangkan yang lain-lainnya untuk paket kebutuhan. Nah, termasuk dalam kajian-kajian itu paket kebutuhan dari sisi ekonomi dan seterusnya. Nah, sebetulnya peran dari majelis taklim, kalau dilihat dari buku pedoman majelis taklim, termasuk Perhati Agama nomor 29 tahun 2019, itu setidaknya peran majelis taklim itu yang pemersatu umat Islam. Maka sudah semestinya majelis taklim itu menjadi pemersatu, bukan pemecah belah. Yang kedua, menghidupkan semangat Islam. Kemudian yang ketiga, membentengi akidah umat. Yang keempat, menjadi ustadz di jamaah. Ustadz atau muallim, muallimah hendaknya menjadi teladan bagi jamaahnya. Teladan bukan artinya teladan nih, tetapi memberikan gambaran yang menjadi luar biasa. Yang kemudian menjadi rujukan dalam masalah keislaman. Kalau masalah warisan, maka bertanya ke ustadz di sana, majelis taklim, problem solving. Masalah pernikahan, masalah perceraian, masalah hukum-hukum yang lainnya, maka majelis taklim bisa menjadi problem solving. Yang keenam, membangun solidaritas jamaah. Di antaranya solidaritas dari sisi mereka merasa empati. Ketika ada COVID-19, mereka dikumpulkan uangnya, kemudian mereka bisa menyalurkan, membagi kepada mereka yang membutuhkan. Nah, secara sederhana sebetulnya problematika majelis taklim itu ada beberapa problematika yang mestinya kita harus cermati bersama-sama, terutama di Indonesia. Apakah majelis taklim hanya sebatas tempat pengajian? Kalau berdasarkan peraturan Menteri Agama, ternyata jangan hanya majelis taklim itu tempat pengajian saja, tapi menjadi problem solving, menjadi pemecah masalah dari segi kebutuhan, problem-problem dari jamaah, termasuk juga pemberdayaan ekonomi, kemudian juga bisa menjadi media untuk pembelajaran soft skill dan seterusnya. Kemudian apakah majelis taklim hanya dipakai untuk ceramah dan pengajiannya? Kemudian apakah pengurus majelis taklimnya berinisiatif menggelar kegiatan pemberdayaan umat atau jamaah di sekitarnya? Ini hampir ada kelanjutan dari materi basic 1. Nah, ini yang sebetulnya ada inisiasi bagi jamaah untuk menggelar kegiatan pemberdayaan ekonomi umat. Kemudian sejauh manakah majelis taklim berfungsi di tengah umat Islam? Jangan sampai menjadi pemecah belah. Makanya kalau bisa dijauhkan majelis taklim dari politik praktis. Karena boleh jadi di dalam jamaah tersebut ada orang yang setuju, ada orang yang tidak setuju. Kemudian bagaimana kebersihan, keindahan, dan keamanan majelis taklim tercipta? Ini kadang-kadang majelis taklimnya bau dan seterusnya, maka harus diciptakan yang wangi dan seterusnya. Nah, ini yang berikutnya, bagaimana pembinaan terhadap jamaah dan remaja? Majelis taklim yang remaja ini kadang-kadang dihilangkan, kurang mendapat perhatian. Karena mohon maaf, yang kadang-kadang yang menjadi problem itu kan remaja ini. Remaja disalahkan terus, kenakalan remaja gitu ya. Padahal ada kenakalan bapak-bapak sama ibu-ibu kan. Nah, makanya harus ada perhatian terhadap jamaah. Nah, ini problematika majelis taklim tersebut. Karena apa sebabnya? Pengurus tertutup, jamaah pasif, terus pengajian ansi, berpihak pada satu partai, golongan, ini menyebabkan nanti majelis taklim itu bubar. Kegiatan kurang, hanya kegiatan ceramah saja gitu kan. Tempat majelis taklim kotor. Nah, cara mengatasinya musyawarah keterbukaan kerjasama, kegiatan real, kebersihan majelis taklim, dan ada kotak saran. Nah, kalau kita lihat bagaimana sebetulnya majelis taklim remaja di Indonesia, nah ini bisa kita lihat nih. Ini ada model yang ini Habib Hasan bin Ja'far Asgaf. Ada majelis taklimnya namanya Nurul Mustafa. Nah, kemudian ini Majelis Rasulullah yang pendirinya adalah Habib Munzir Al-Musawa. Kalau ini Habib Novel, ini Syekh Abdul Qadir, dengan ada Ahbabul Mustafa. Nah, ada lagi sebetulnya yang remaja itu, yang di Cirebon itu, yang Bahjah ya,
Taklim Al-Bahja. Bahkan yang zaman-zaman sekarang ini ada majelis taklim remaja, namanya kayak di penceramahnya itu, muallimnya adalah gayanya bukan gaya kayak ustadz, gayanya gaul, gaple, gaul tapi soleh, itu namanya Ustadz Epi. Ada juga yang modelnya tahsin, itu Ustadz Hanan Attaqi. Nah, kemudian apa yang menyebabkan mereka bisa, remaja-remaja itu bisa ikut sampai ribuan, jutaan di majelis taklim, baik itu Syekh Abdul Qadir, ya kan, kemudian di Habib Nobel, kemudian di majelis yang dipimpin almarhum Habib Munzir, kemudian di Nurul Mustafa, Habib Hasan bin Ja'far. Nah, ternyata adalah qasidah. Ini ada qasidahnya. Ada qasidahnya, atau bahasanya diantaranya kalau dulu namanya ya apa itu namanya? Pokoknya hadroh lah ya. Itu namanya ada hadrohnya. Kemudian ada pemicunya adalah ada sesuatu yang menarik ketika Ma'al Qiyam dengan adanya kembang api. Kembang api. Nah, kemudian mereka juga ada kebanggaan. Mereka memiliki baju atau jaket Nurul Mustafa termasuk Majlis Rasulullah. Nah, ini maka yang hadir kalau sebelum Covid yang luar biasa. Saya pernah ikut beberapa pengajian, baik itu Majlis Rasulullah, termasuk Majlis Nurul Mustafa, itu yang hadir subhanallah. Ini rata-rata dari kalangan remaja. Nah, bedanya Majlis Rasulullah dengan Majlis Nurul Mustafa, kalau Majlis Rasulullah itu anak muda semuanya, remaja semuanya. Tapi kalau untuk Nurul Mustafa, ini anak kecil, dari anak kecil dia. Dari anak SD itu sampai remaja ada. Tapi kalau dilihat, kalau remajanya adalah Majlis Rasulullah. Ada juga gerakan infak remaja nih, anak jalanan Majlis MD. Nah, dulu bikin program namanya Gibran. Jadi ini ada caranya bagaimana? Dikumpulkan, ada pengajian. Diundang anak jalanan tersebut, kemudian dilatih dengan adanya pengajian yang dilakukan oleh teman-teman Majlis MD. Nah, kemudian dari tren remaja, Majlis Taklim remaja tersebut, maka bisa kita lihat, walaupun tadi sudah disampaikan banyak sekali, ternyata Majlis Rasulullah tahun 98 ini oleh almarhum Habib Munzir bin Fuad Al-Musawa, biasanya sumbernya di Istiqlal tuh. Jadi apa namanya, di Monas. Kemudian masjid dipimpin oleh Ustadz Hanan Attaqi, kemudian orang dari Bandung yaitu Ustadz Epi, ada Majlis Rasulullah tahun 2001 yaitu Habib Hasan bin Ja'far As-Segaf. Nah, sebetulnya bicara tentang kegiatan-kegiatan Majlis Taklim ini, mohon diinformasikan, kita ini niatnya adalah kajian ini lillah. Jadi mohon kepada semua yang ikut segera tidak mengganggu, baik dalam pencoretan dan sebagainya. Karena kita niatnya karena Allah, jangan iseng-iseng untuk mencoretnya. Oke, baik. Kegiatan Majlis Taklim. Nah, kegiatan Majlis Taklim ini sebetulnya kalau dari model remaja masjid tersebut atau remaja Majlis Taklim, ada yang mereka pengajiannya intensif terus. Bahkan kalau model artis ada namanya pengajian hijrah atau namanya musawarah itu. Itu para artis-artis juga itu kategori remaja itu. Remaja yang sangat luar biasa. Nah, kemudian ada pengajian Iqra Al-Quran, pesantren Ramadan, pemberian beasiswa, hitanan masal, peringatan Hari Besar Islam, bazar amal, dan lain sebagainya. Barangkali ini saja sekedar pengantar bahwa prinsipnya tren Majlis Taklim di Indonesia ada sesuatu yang sangat menarik. Ternyata zaman milenial sekarang ini memang tidak perlu kita menggurui, tapi dengan adanya sesuatu yang nyentrik, ternyata Majlis Taklim remaja itu digandrungi, terutama di Bandung, kemudian ada di beberapa, kalau di Kalimantan itu ada Guru Udin dan seterusnya, itu yang sangat luar biasa sekali. Dan jamaahnya juga bukan hanya bapak-bapak, tapi remaja juga banyak. Wallahu alam, saya kembalikan lagi ke moderator. Terima kasih.